Assalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridwan dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Yang pertama yaitu peta konsepnya. Bisa dilihat di sini. Demokrasi. Secara kebahasaan, demokrasi terdiri atas dua rangkaian kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Secara istilah, kata demokrasi ini dapat ditinjau dari dua segi makna. Makna yang pertama yaitu demokrasi dipahami sebagai suatu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintah, yang di dalamnya terdapat penolakan terhadap adanya kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu orang dan menghendaki letakkan kekuasaan di tangan orang banyak atau rakyat. Makna yang kedua yaitu demokrasi dimaknai sebagai suatu konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu ada syuro. Menurut bahasa, dalam kamus Mu'jam Makayis Al-Lugah, syuro memiliki dua pengertian, yaitu menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Adapun menurut istilah beberapa ulama terdahulu, yaitu yang pertama, Ar-Raghib Al-Asfahani mendefinisikan syuro sebagai proses mengemukakan pendapat dengan saling mengoreksi antara peserta syuro. Yang kedua, Ibnu Al-Arabi Al-Maliki mendefinisikan syuro sebagai berkumpul untuk meminta pendapat yang peserta syuronya saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. Yang ketiga, pakar fikih kontemporer mendefinisikan syuro sebagai proses menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran. Lalu ada pandangan ulama tentang demokrasi. Yang pertama, Abul A'la Al-Maududi secara tegas menolak demokrasi. Menurutnya, Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. Menurutnya, Islam menganut paham teokrasi, yaitu paham berdasarkan hukum Tuhan. Yang kedua, Muhammad Iqbal. Menurutnya, Islam tidak dapat menerima model demokrasi Barat yang telah kehilangan basis moral dan spiritual. Atas dasar itu, Iqbal menawarkan sebuah konsep demokrasi spiritual yang dilandasi oleh etik dan moral ketuhanan. Jadi, yang ditolak oleh Iqbal bukan demokrasi anarki seperti yang dipraktekkan di Barat. Kemudian, Iqbal menawarkan sebuah model demokrasi sebagai berikut. Yang pertama, tauhid sebagai landasan asasi. Yang kedua, kepatuhan pada hukum. Yang ketiga, toleransi sesama warga. Yang keempat, tidak dibatasi wilayah, ras, dan warna kulit. Yang kelima, penafsiran hukum Tuhan melalui ijtihad. Yang ketiga yaitu Muhammad Imarah. Menurut Imarah, Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak dan juga tidak menolaknya secara mutlak. Dalam demokrasi, kekuasaan legislatif secara mutlak berada di tangan rakyat. Sementara dalam sistem syuro, kekuasaan tersebut merupakan wewenang Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Yusuf Al-Qaradawi. Menurut Al-Qaradawi, substansi demokrasi sejalan dengan Islam. Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal, yaitu dalam demokrasi proses pemilihan melibatkan banyak orang untuk mengangkat seorang kandidat yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Usaha setiap rakyat untuk meluruskan penguasa yang tirani juga sejalan dengan Islam. Pemilihan umum termasuk jenis pemberian saksi. Penetapan hukum berdasarkan suara mayoritas juga tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Yang kelima, Salim Ali Al-Bahsnawi. Menurutnya, demokrasi mengandung sisi yang baik yang tidak bertentangan dengan Islam dan memuat sisi negatif yang bertentangan dengan Islam. Sisi baiknya adalah adanya kedaulatan rakyat selama tidak bertentangan dengan Islam.
Sementara sisi buruknya adalah penggunaan hak legislatif secara bebas, yang dapat mengarah pada sikap menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.